Oke, baik teman-teman, mohon maaf ya. Ini tidak tahu ini. Oke, silakan Lovena, pimpin doa dulu, Lovena. Silakan. Lovena. Iya. Silakan pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mohon bimbing kelas pelajaran pramuka hari ini agar bisa bermanfaat dan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Terima kasih Lovena. Oke, lanjut pembacaan pramuka, pembacaan Garuda Pancasila oleh Jason Dasadharma Afril. Sebentar ya. Sebentar dulu, Ibu share dulu. Terima kasih untuk Lovena, pimpin doanya. Sebentar ya. Sebentar. Silakan Jason, baca yang keras. Ayo Jason. Ada rekan Jason di sini? Ayo. Oke, tidak ada Jason. Silakan. Iya Bu, apa Bu? Maaf kan saya tidak kedengeran. Silakan baca Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. 5. Keadilan sosial lagi. Oke, silakan Afril Dasadharma Pramuka. Pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik, terima kasih. Aduh, gatel tiba-tiba. Oke, baik teman-teman. Bu, boleh biarin James? Kenapa? Boleh biarin James masuk nggak? Sebentar, karena di sini tidak kelihatan. Tuh, tidak ada Gary-nya. Nanti tunggu ya. Oke, baik Ibu absen dulu. Ketika Ibu Rita absen, tolong jawab salam pramuka ya. Sebentar. Oke, Marvel. Marvel. Halo, Marvel. Hadir, Bu. Alvin. Hadir. Yasin. Lovena. Salam pramuka. Salam pramuka. Nolan. Aubrey. Salam pramuka. Oke, Steven.
Wilbert, Salam Pramuka. James, Salam Pramuka. Jason, Faiz. Jason hadir, Bu. Faiz ada. Rafael, Faiz hadir. Salam Pramuka, Bu. Kevin. Kevin tidak ada. Rico, Gary, Salam Pramuka. Owen, Stephanie, Salam Pramuka. Salam Pramuka. Eni. Oke, ini tidak ada. Kellen, Sing-i, Denis, Hadir. Salam Pramuka. Cencen. Cencen kemana ini Cencen? Ini nggak ada nih Cencen di sini. Cencen. Apa Cencen ini? April, Jolin, Kailin, Cecil, Sabel. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke, baik teman-teman. Apakah ada yang tahu kemana Cencen? Lalu Eni? Kevin? Pancang, ada yang tahu kemana mereka? Oke, baik. Silakan kasih lihat Ibu Rika ya hasil ekoenzim kalian di mejanya masing-masing. Ayo silakan buka, silakan ambil dulu ekoenzim kalian. Ibu, Ya, itu sekarang saya gak di rumah, tapi saya ada foto ekoenzimnya. Boleh kasih lewat WhatsApp, Ibu? Ibu ingin tahu baunya bagaimana? Wangi atau tidak? Nggak terlalu, Ibu. Biasa aja. Tidak terlalu bau. Ini punyanya Wilbert, padahal Wilbert cuma berapa macam, Will? Apa saja waktu itu? Jeruk, kayu manis. Gula aren itu memang bahan dasarnya. Terus papaya. Satu. bukan jahe ya ini yang dipotong-potong ini? Bukan. Itu papaya. Pepaya kulitnya saja kan kamu? Enggak. Buah. Buahnya yang dipotongin plus kulit atau pepaya sama kulit? Papaya doang. Buahnya doang. Oke. Ini baunya wangi sekali ya, punyanya Wilbert. Hasilnya Bagus, Bu. baunya ya, baunya wangi sekali ya, bau jeruk, tidak bergas karena sudah lebih, dan ini sudah di, dan kalau kamu mau lagi nanti dikeluarkan isinya yang serbuk-serbuk yang bekas fermentasi ini, apa namanya, buah-buahan ya, itu kamu saring, taruh di pojok-pojok ruangan, itu tikus tidak akan ada lagi, tidak berani masuk rumah kamu. Ya, airnya bisa untuk bersihkan kamar mandi, ya, untuk cuci tangan juga boleh, ya, cuci piring, ya. Ini untuk ngepel, kalau Ibu Rika biasa untuk ngepel supaya tidak ada ini. Kalau ditaruh di lantai, itu biasanya kalau lantai kamu itu cacing-cacing keluar pada mati. Lantai apa? Lantai Ada cacing.
kalau misalnya nanti kamar mandi yang bolong-bolong itu kadang-kadang suka ada pinggir-pinggir, dalamnya kan tanah kan dia akan keluar. Ya kalau ada tanah di pojok-pojok rumah yang masih ada penyerapan air, itu bisa diinin. Ya, dan ini untuk menyuburkan tanaman, teman-teman. Makanya kenapa disebut ini jangan kamu kira ini baunya tidak enak, baunya malah wangi. Apalagi kalau kamu lebih banyak jeruk misalnya. Iya, nanti sesudah ini disaring, yang ini dikering, yang ada ininya disaring, diambil serbuk ini, airnya dipakai dipergunakan. Nah, yang buah-buahan ini bisa untuk pupuk, dikeringin, dihaluskan, bisa untuk pupuk, ya. Atau yang masih basah ini taruh di plastik, ya, sebelum kita jemur, taruh di wadah, taruh di pojok-pojok ruangan, tikus tidak akan datang. Ya, lalu bisa dipakai langsung. Atau kamu mau bikin apa ya, C2, ekoenzim yang kedua. Nah, ini tapi dia fermentasinya hanya sebulan. Lalu tidak perlu pakai apa-apa lagi ya. Kamu tambahkan lagi, kamu masukkan kembali ini. Hanya satu macam saja tapi. Misalnya kamu tambahin jeruk, udah jeruk saja. Tapi difermentasikan selama 1 bulan. Jadilah ekoenzim. Kalau ini kan namanya ekoenzim klasik. Kalau kamu sudah membuat ini lagi, itu namanya ekoenzim yang kedua, C2, di mana dia bahan dasarnya itu adalah ekoenzim. Air dari ekoenzim itu sendiri difermentasikan lagi 1 bulan. Nah, nanti kita akan buat ekoenzim yang bisa diminum. Iya, tapi menggunakan madu. Dan air aqua, bukan air aqua, air yang sudah matang yang bisa kita minum. Dan itu difermentasikan selama 1 tahun. Nah, lebih lama, iya. Dan enggak dong, enggak rusak, malah lebih bagus dia nanti hasilnya madunya. Iya. Itu 1 tahun dia. 6 bulan sampai lebih bagus 1 tahun memang. Karena itu madunya juga berapa kilo? Hah? 500, tergantung kamu mau bikinnya berapa ini. Ya, buah-buahan ya. Kalau lebih enak sih buah ya, buah. Nah, itu madu itu bisa diminum ekoenzimnya dan itu bukannya gampang rusak. Enggak dong. Kan campur dengan air dan buah-buahan dia berfermentasi lebih lama dan itu lebih, makanya botol aquanya itu biasanya pakai botol aqua galon dan itu harus dalam keadaan steril dan harus benar-benar tutup rapat dan itu bisa diminum ya untuk antibodi kita. Baik teman-teman, rasanya ya rasa madu. Kalau ini kan gula merah, tidak bisa kita minum ya karena dia tidak pakai air matang ya, kalau ekoenzim biasa. Ya. Baik, teman-teman. Ya, kita lanjut. Kita masuk kepada syarat pramuka Garuda Penggalang di sini. Ya. Oke, ini dia. Referensinya SK Kuarnas, ya, surat keputusan kalau SK itu ya, Kuatir Nasional nomor 38 tahun 2017 tentang Jukran Pramuka Garuda. Ya, lalu yang kedua SK Kuarnas nomor 175 tahun 2012 tentang Jukran Tanda Penghargaan. Ya. Ini dia. Pramuka Garuda. Apa sih syarat menjadi seorang pramuka Garuda? Ya, teman-teman.
Syaratnya adalah syarat pramuka Garuda itu merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang anggota muda untuk memperoleh tanda pramuka Garuda sesuai dengan golongan usianya, ya. Kalau yang coklat ini, oh, Kellen, pakai maskernya, pakai, ya. Oke. Lalu Ibu lanjut lagi. Ini adalah ada pendegah, ada penegak, ya. Jadi disesuaikan dengan usianya. Nah, tanda pramuka Garuda adalah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada seorang peserta didik pramuka yang memenuhi syarat pramuka Garuda. Jadi kalau tidak memenuhi, jika tidak memenuhi syarat pramuka Garuda, maka kalian tidak akan bisa masuk kepada pramuka Garuda. Kalau kita bagaimana? Kita masih pramuka penggalang, ya, belum masuk kepada pramuka Garuda. Pramuka Garuda adalah seseorang anggota muda gerakan pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan kepramukaan. Ini dia syarat pramuka penggalang Garuda. 1. Menyelesaikan SKU tingkat penggalang terap dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik. Jadi SKU tingkat penggalang terap. Kalau kita kan ada penggalang ramu, rakit, dan terap. Ya. Lalu yang kedua, memiliki tanda kecakapan khusus, ya. Untuk pramuka penggalang sekurang-kurangnya ada 5 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus. Sekurang-kurangnya 2 macam tingkatan utama dan 3 macam tingkat madya, ya. Nah, jenis kecakapan khusus atau biasa disebut dengan TKK, ya, yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana penggalang berada. Ya. Lalu yang ketiga, menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang di rumah, di sekolah, dan bermanfaat bagi lingkungan. Bagi lingkungan pergaulannya sesuai dengan Satya dan Dharma Pramuka. Lalu dapat membuat hasta karya sekurang-kurangnya 6 macam. Luar biasa, ya. Jadi membuat hasil karya sendiri minimal 6 macam. Oke, ini Rafael ya, ekoenzimnya. Oke. Terus lalu yang kelima, menggunakan tek komputer. Ya, dapat menggunakan komputer, ya. Hampir semua nih murid-murid CTS, ya, karena pandemi pasti bisa menggunakan komputer, ya. Lalu teknologi informasi minimal internet. Wah, kalau kalian masih pasti sudah bisa menggunakan aplikasi yang lain, ya, sudah pada keren-keren nih,
Ya, udah pada IG, Instagram, TikTok ya, dan lain sebagainya. Dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional. Ya, bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Kalau kalian luar biasa ini, anak murid Iburika di sini nih, 3 bahasa. Ada bahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa Indonesia. Mungkin Wilbert 4 ya, bisa bahasa Jepang ya Will. Sedikit. Berarti si Dedek juga ikut juga yang kecil. Oh, kamu doang sama Koko, terus Dedek nggak ikut? Kenapa nggak mau dia? Emang usia berapa boleh? 2011 berarti kamu usianya berapa? Saya 14. Oh, baru boleh ya? Bukan Bu, kan dia masih ada kumon. Oh gitu. Kamu kumon udah selesai? Udah. Oh gitu. Jadi kalau udah selesai kumon baru ambil kursus bahasa yang lain. Kenapa nggak ngambil bahasa Korea? Karena pas Jepang lebih tahu. Masa sih? Jepang kan banyak. Jepang kan kayak Mandarin. Oh, ada Mandarin juga di Jepang ya? Oh, Jepang itu kalau kamu bisa menguasai bahasa Mandarin, bahasa Jepang itu bagus ya. Karena apa? Karena teknologi memang dipegang oleh Jepang. Ya, Teknologi ya, dan banyak hal yang bisa kalian pelajari di negara Jepang itu. Oke. Oh, sorry, aduh, kok keluar. Sebentar ya, teman-teman. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum sebelum Ibu Rika lanjut? Ibu Rika ini hari ini full dari jam pertama sampai 3:30 ini, makanya kalau tidak banyak minum, kurang minum pasti terbatuk-batuk. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke. Nah, lihat di sini di mana kalian ini adalah seorang pramuka Garuda ya, di mana dia berani untuk di depan forum ya, lalu tangguh, kuat ya, jauh dari orang tua, kamu bisa mandiri ya. Oke. Jadi di sini bagaimana sih kita bisa jadi pramuka Garuda di sini ya. Jadi ada tim penilai. Tim penilai dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan 1, keadaan, waktu, dan lingkungan setempat. Lalu yang kedua, sifat, kebiasaan, dan perilaku calon pramuka Garuda, yaitu bakat, kecerdasan, ketangkasan, keterampilan, kondisi awal calon, serta usaha dan kemajuan yang akan dicapainya. Lalu yang ketiga, keterangan tertulis dari pihak-pihak yang mempunyai sangkut paut dengan kegiatan calon pramuka Garuda, antara lain guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan pimpinan tempat kerja bagi calon yang sudah bekerja. Contoh Ibu Rika ini menjadi bukan penggalang ya, tapi Ibu masuknya ke penegak ya, penegak Garuda. Jadi Ibu Rika harus dapat izin dulu dari kepala sekolah ya, supaya bisa ikut jambore internasional, karena Ibu Rika mewakili pramuka penegak Garuda. Ya, sama kayak kemarin kalau kamu nonton bola nih ya, bola kemarin tuh Thailand Indonesia melawan Thailand ya kan. Walaupun kalah kita tetap bangga ya. Mereka lah Garuda Indonesia kita ya. Padahal
Dan mainnya juga bagus kok yang di kemarin ini dibandingkan yang waktu pertama kali itu ya. Leg pertama, leg kedua ini bagus permainannya. Sama-sama bagus, sama-sama tangguh. Dan 6 kali Thailand menang juara 1 ya dari tahun berapa gitu, dan Indonesia juga ternyata 6 kali menjadi runner up ya, juara 2 ya. Oke, luar biasa, bagus sekali, dan ada yang dapat sepatu emas ya, kaptennya ya. Tapi memang permainannya bagus-bagus kok ya. Oke, nah di sini nanti kalau kalian ingin menjadi seorang pramuka, ya, penggalang, itu biasanya ada referensi dari Ibu Rika sebagai kakak pembinanya, ya, lalu dari orang tua kalian, ya, lalu dari tokoh masyarakat, misalnya dari RT, RW, ya, dan kepala sekolah. Karena kalian tingkatannya belum bekerja, berarti ruang lingkupnya di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal kalian. Ya, bahwa kalian layak untuk menjadi seorang pramuka Garuda. Nah, lalu yang kedua yaitu penilaian atas calon pramuka Garuda pada hakikatnya dilakukan secara perseorangan. Ya. Lalu penilaian terhadap calon pramuka siaga Garuda, ya, penggalang Garuda dan penegak Garuda dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara, teman-teman. Ya. Jadi siaga, penggalang, penegak itu dilakukan secara langsung. Ya. Baik pengamatan, wawancara, lalu yang ketiga itu membaca dan mendengar keterangan dari pihak ketiga, misalnya teman sebaya dan unsur lingkungan terdekat. Jadi nanti teman sebayanya akan ditanya, menurut kalian anak ini bagaimana? Bagaimana dia mewakili pramuka yang ada di misalnya Jakarta Pusat atau di DKI Jakarta, biasanya hanya satu yang dibawa DKI Jakarta, ataupun yang mewakili Nusantara, ya, Indonesia. Lalu yang keempat mengisi formulir penilaian pramuka Garuda, lalu dinilai ini, ya. Lalu yang kelima ada beberapa diantaranya melalui uji kecakapan, ya. Misalnya kalau kamu bisa, Ibu suka sekali ya. Kemarin Ibu kelas 12 dan kelas 6 itu mereka membuat CV, ya, daftar riwayat hidup ya tentang dirinya. Yang kelas 6 itu banyak sekali kegiatan yang dia lakukan, dari bermain ice skating, mereka bisa modern dance, lalu mereka kumon, terus banyak sekali kegiatan balet dan lain-lain, banyak sekali kegiatan yang mereka itu mengasah potensi yang ada pada dirinya. Nah itu dia, jadi hanya tidak ada kayak Ibu, kalau Ibu Rika itu suka menari daerah, tapi spesialisasinya adalah daerah Bali, ya, tarian Bali dulu. Ya, sekarang makanya kalau main mata, main ini tangan segala macam bisa. Tari lilin bisa, ya, dari Padang, pakai mangkok di atasnya ada lilinnya, ya, tinggal di ini bisa. Dan jangan sampai mangkok ini jatuh ataupun pecah, apalagi lilinnya mati. Kalau lilinnya mati itu bisa ya, karena kan kena anginnya, kegerakan seperti itu. Ya, itulah kecakapan. Kalau kalian kan kecakapan kalian sudah bisa menguasai 3 bahasa, tinggal dikembangkan kembali. Oke, lanjut ya teman-teman. Kelas 6 sudah mulai mau masuk kelas sini, padahal belum waktunya. Oke, baik, Ibu lanjut. Oke. Oke, ini ada foto yang sudah disimpan juga ya, Lovena.
Oh, Lovena tidak ikut online ya, tidak bisa tidak offline ya, online ya. Coba dicium wanginya bagaimana Lovena? Rafael nanti tugas mencium. Wangi kok. Bau wanginya apa? Wangi apa kamu? Wangi jeruk. Jeruk. Enak nggak baunya? Iya. Ya kan? Jadi jangan dikira, wih warnanya gelap Bu, coklat. Ini coklatnya karena pakai gula merah ya, gula aren. Ya. Jadi dia warnanya coklat. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini ketika semua sudah dites, semua sudah diiniin ya, maka ya, kalian sudah terpilih menjadi anggota pramuka. Nah, pramuka Garuda. Nah, dari pramuka Garuda akan dipilih kembali, disaring kembali. Ya, teman-teman. Oleh sebab itu, beruntunglah kalian kalau bisa masuk kepada pramuka ini. Ya, seperti tadi ada kriterianya, ada apa saja.